Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepada Yohanes?' Tetapi masakan kita berkata dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Inspirasi Sabda hari ini berbicara tentang kuasa. Pakailah kuasa untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33 hari ini menceritakan perdebatan Yesus dengan para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Perdebatan ini bertolak dari pertanyaan para imam tentang kuasa Yesus mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah. Maka baiklah saudara-saudari bila kita sedikit melihat konteks peristiwanya. Mengapa Yesus marah dan mengusir para pedagang yang ada di Bait Allah? Karena praktek korupsi dan kolusi para imam di Bait Allah, terutama imam besar Hanas. Dia berkolusi dengan para pedagang di Bait Allah. Dia menyuruh umat untuk membeli hewan-hewan seperti kambing, domba, lembu, merpati, dan lain-lain sebagainya di Bait Allah. Karena ternak-ternak di sana dianggap memenuhi standar, sedangkan ternak yang dibawa umat dari rumah ke Bait Allah cenderung dianggap kurang memenuhi syarat. Alhasil, umat harus membeli di halaman Bait Allah, dan seberapapun mahalnya nilai jual hewan korban itu, umat terpaksa harus membelinya untuk persembahan. Persoalan lain adalah soal penukaran uang. Mengapa ada penukaran uang? Karena mata uang dinar yang bergambar kaisar tidak boleh dipakai dalam urusan persembahan di lingkungan Bait Allah. Jadi harus ditukar terlebih dahulu dengan mata uang yang tidak ada gambar kaisar, yaitu mata uang sikal. Nilai tukar yang wajar adalah 4 dinar untuk mendapatkan 1 sikal. Namun dalam praktek di Bait Allah itu, nilai tukar dinaikkan seenaknya oleh para pedagang, dan sering terjadi selisih harga yang sangat tinggi. Akhirnya
umat merasa terjepit secara ekonomi karena harga hewan kurban yang mahal serta nilai tukar uang yang juga mahal. Kesulitan itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang akan datang menghadap Tuhan. Mereka mungkin akan merasa begitu sulit dan bahkan enggan untuk datang dan mempersembahkan korban. Artinya, dengan kata lain, bisnis ilegal di Bait Allah yang dilakukan oleh Imam Hanas itu mengakibatkan kesusahan bagi umat. Itulah yang menjadi sebab mengapa Yesus mengobrak-abrik aktivitas jual beli dan pertukaran uang di lokasi Bait Allah. Intinya, Yesus menghendaki agar orang-orang dapat beribadah dan mempersembahkan korban dengan benar dan mudah sebagaimana mestinya. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah praktek penggunaan kuasa itu dalam keluarga? Apakah yang berkuasa, ayah yang berkuasa sebagai kepala keluarga, apakah menggunakan kuasanya itu bagi kebaikan untuk seluruh keluarga? Ataukah sebaliknya menggunakan kuasanya itu untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istri dan anak-anak hingga mengakibatkan penderitaan bagi istri dan anak-anak? Juga ibu yang juga berkuasa dalam keluarga bahkan sering diunggulkan dengan pepatah surga ada di telapak kaki ibu. Artinya, kemana arah kaki ibu melangkah, di mana telapak kaki ibu berpijak, disitulah konstruksi surga dibentuk dalam keluarga. Apakah dengan kuasanya sebagai ibu, kehidupan rumah tangga dikelola sedemikian rupa sehingga seisi rumah mengalami surga dalam keluarga? Ibu yang tidak menggunakan kuasanya untuk mengingatkan atau menegur suaminya bila suaminya salah, tidak mendampingi suami sebagaimana mestinya, tidak mendidik anak-anak dengan penuh kasih, tidak bekerja sama dengan suami dalam mengelola rumah tangga, patutlah diberi pertanyaan, masih adakah surga di telapak kaki ibu itu? Marilah saudara-saudariku sekalian, kita meneladani Yesus. Pakailah kuasa yang ada pada kita untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk bertindak sewenang-wenang, bukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Tuhan memberkati.